Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjabarkan materi pendidikan agama Islam bab 11, yaitu implementasi ajaran Islam dalam masyarakat multikultural. Sebelum itu, perkenalkan kami Harrison Febrianti, Nurul Aditya Pratama, Rizka Nurhaini. Implementasi ajaran Islam dalam masyarakat multikultural. 1. Karakteristik masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari banyak ras, agama, suku, budaya, serta adat istiadat yang berbeda, di mana setiap golongan tersebut berhak mengekspresikan budayanya masing-masing. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak ras, suku, dan agama. Dengan demikian, masyarakat Indonesia harus memiliki sikap multikultural, yaitu sikap menghargai suatu perbedaan. Karakteristik masyarakat multikultural. Pertama, memiliki kebudayaan majemuk atau beragam. Kedua, memiliki nilai dan norma yang disepakati bersama. Ketiga, bersatu melalui proses integrasi yang relatif lambat dan atas dasar ketergantungan. Keempat, perbedaan dalam masyarakat cenderung menjadi pemicu konflik sosial. 2. Strategi pembudayaan Islam dalam masyarakat multikultural. Islam hadir di Indonesia sebagai agama baru, di mana masyarakat Indonesia sebelumnya sudah jauh lebih lama meyakini kepercayaan, animisme, dan dinamisme yang sudah melekat turun-temurun sejak lama. Ketika Islam datang, ia dihadapkan dengan nilai-nilai budaya yang telah lama ada. Beberapa di antaranya mengandung unsur Hindu dan Buddha. Alih-alih membersihkan sepenuhnya, Islam justru mengakomodir unsur-unsur tersebut. Contohnya penyebaran agama yang dilakukan para wali songo. Penyebaran agama di Indonesia, Islam tidak pernah mengajak para pengikutnya dengan cara kekerasan. Namun, Islam lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dengan cara yang halus, seperti dengan memasukkan unsur kebudayaan dalam melakukan penyebaran tersebut. Contohnya adalah pementasan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256, yaitu tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. 3. Karakteristik Islam di Indonesia. Karakteristik Islam Nusantara dibagi menjadi 4 bagian. Pertama ada tasamu atau toleran. Tasamu merupakan sikap menghormati hak-hak orang lain. Kita tidak boleh merendah agama, kebudayaan, dan suku bangsa lain, apalagi bersikap menghina, membenci, atau musuhinya. Ajaran Islam sendiri akan berdampingan dengan tradisi masyarakat yang sesuai dengan budaya Indonesia itu sendiri. Lalu ada tawazun atau seimbang atau harmoni. Seimbang berarti memberikan sesuatu yang sesuai dengan takaran tanpa melebihkan sedikit pun. Seimbang atau bisa disebut juga al-fitrah ialah keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah ialah Islam, agama al-hanif, agama yang lurus yang merupakan pedoman hidup bagi manusia. Allah Ta'ala berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetapkanlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Tawazun sendiri dibagi menjadi 3 potensi, yaitu pertama al-jazad, artinya jasmani. Fitrah tentang segala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dijaga dengan baik. Kedua ada al-aqal atau akal. Akal merupakan inti dari segala tindakan, maka sikap manusia ditentukan dengan akal manusia itu sendiri. 3. Ada ar-ruh atau rohani. Rohani berarti kesehatan batin setiap manusia. Islam Nusantara mengajarkan tentang keseimbangan dan fitrah manusia dari nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam yang dipadukan
dipadukan dengan budaya Nusantara agar menjadikan setiap manusia menjadi lebih baik ke depannya. Lalu ada ta'adul atau keadilan. Adil merupakan sikap manusia yang memporsikan semuanya sama rata tanpa terkecuali. Sikap ini sangat cocok dengan karakter Islam Nusantara yang selalu bersikap adil di segala aspek kehidupannya sesuai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Lalu terakhir ada tawasud atau moderat. Adalah sikap yang berada di tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras dan terlalu bebas. Hal-hal terbaik yang berada di tengah. Sikap inilah Islam bisa dapat diterima di segala lapisan masyarakat Indonesia, baik di perkotaan mau sampai ke pelosok desa. Tawasud dibagi menjadi 3, yaitu dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dan dalam bidang akhlak. 4. Konsep ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah sebuah istilah yang merujuk pada persaudaraan sesama muslim di seluruh dunia tanpa melihat perbedaan kulit, suku, bahasa, dan kewarganegaraan. Yang mengikat persaudaraan ini adalah kesamaan keyakinan atau iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Konsep ukhuwah Islamiyah yaitu pertama, konsep tanawu al-ibadah atau keragaman cara beribadah. Mengakui adanya keragaman selama praktik ibadah itu merujuk pada Rasulullah adalah maksud dari konsep ini. Lalu ada konsep al-muqtiyu fi al-ijtihadi lahu ajrun, yang salah dalam berijtihad pun mendapatkan ganjaran. Maksud dari konsep ini adalah jika seorang melakukan ijtihad namun bentuk ijtihadnya salah, ia tidak akan berdosa. Ia akan tetap mendapatkan pahala selama ia mengikuti pendapat ulama. Lalu ada konsep la hukma lillah qabla ijtihadi al-mujtahid. Allah belum mendapatkan suatu hukum sebelum upaya ijtihad dilakukan seorang mujtahid. Konsep ini dapat kita pahami bahwa pada persoalan-persoalan yang belum ditetapkan hukumnya secara pasti, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul, maka Allah belum menetapkan hukumnya. Oleh karena itu diharapkan para mujtahid dapat menetapkan melalui ijtima'. 5. Toleransi antar dan inter umat beragama. Toleransi adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati, menghargai, dan saling berdampingan meskipun memiliki berbagai aspek perbedaan seperti ras, agama, suku, adat, serta budaya. Dalam Islam pun diajarkan sebuah toleransi. Menurut Syekh Salim bin Hilali, toleransi memiliki karakter berupa 1. Kerelaan hati, 2. kelapangan dada, 3. kelemah lembutan, dan 4. rendah diri. Toleransi antar sesama muslim dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berisi, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antar kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Sikap toleransi antar sesama muslim dimulai dengan cara membangun kebersamaan, keharmonisan, dan menyadari adanya perbedaan. Lalu menyadari pula bahwa kita semua adalah saudara, maka akan timbul rasa kasih sayang, saling pengertian, dan pada akhirnya akan bermuara pada sikap toleran. Lalu ada toleransi antar umat beragama. Toleransi hendaknya dapat dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat hidup bersama masyarakat penganut agama lain dengan memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah keagamaan masing-masing tanpa adanya tekanan dari satu pihak maupun pihak lainnya. 6. Konsep moderasi Islam. Konsep moderasi Islam atau wasatiyah adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, dan proporsional, atau sering disebut dengan kata moderat dalam semua dimensi kehidupan.
Wasatiyah atau moderasi saat ini telah menjadi diskursus dan wacana keislaman yang diyakini mampu membawa umat Islam lebih unggul dan lebih adil serta lebih relevan dalam berinteraksi dengan peradaban modern di era globalisasi dan revolusi industri informasi dan komunikasi. Ciri moderasi Islam, sebagaimana dikemukakan Tarmizi Taher, memiliki dua ciri yang mandiri, yaitu pertama, adanya hak kebebasan yang harus selalu diimbangi dengan kewajiban. Yang kedua, adanya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, serta material dan spiritual. 7. Nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan yaitu: pertama, menutup aib sesama; kedua, saling memaafkan; tiga, saling membantu semasa sedang kesulitan; keempat, berbaik sangka; kelima, senantiasa mendoakan orang-orang di sekitar kita. Sekian pemaparan materi dari kami. Assalamualaikum.